Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Ramadanti dengan NIM D22-2022-03-400. Di sini saya akan menjelaskan yaitu laporan proyek akhir pada matkul Data Mining Pelayanan Kesehatan. Pada laporan proyek akhir saya ini, saya menggunakan klasifikasi penyakit heart disease menggunakan model KNN. Sebelum saya menjelaskan variabel yang ada pada data Excel ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu heart disease. Heart disease itu merupakan sekumpulan data yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyakit jantung. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Pada kondisi ini dapat memengaruhi pembuluh darah, otot jantung, katup jantung, atau ritme jantung. Di sini sudah terdapat Excel yaitu pada heart disease. Di sini pada Excel ini ada 14 variabel yang akan saya gunakan untuk dataset saya. Yang pertama yaitu ada seks. Seks ini mendeskripsikan jenis kelamin pasien. Data yang digunakan di sini yaitu kategorikal. Yang kedua di sini ada umur. Ini adalah usia pasien dalam tahun. Jenis data yang digunakan di sini numerik. Yang ketiga di sini ada chest pain type. Adalah jenis nyeri dada yang dialami pasien. Jenis data yang digunakan di sini adalah kategorikal. Yang keempat di sini ada resting blood pressure, adalah tekanan darah saat istirahat dalam mmHg. Jenis data yang digunakan numerik. Yang kelima yaitu ada serum kolesterol, adalah level kolesterol serum dalam darah Mg. Data yang digunakan di sini adalah numerik. Yang keenam itu ada fasting blood sugar, yang menunjukkan apakah gula darah puasa pasien. Jenis data yang digunakan di sini adalah kategorikal. Yang ketujuh ada resting electrodiografi result, hasil elektrodiogram EKG. Jenis data yang digunakan kategorikal. Yang kedelapan ada maksimum heart rate archive, denyut jantung maksimum yang tercatat saat pasien melakukan tes stres atau olahraga. Jenis data yang digunakan numerik. Yang kesembilan ada eksang, pasien yang mengalami angina yang dipicu oleh aktivitas fisik. Jenis data yang digunakan kategorikal. Yang ke-10 ada OLPEC, kekurangan aliran darah ke jantung. Jenis data yang digunakan numerik. Yang ke-11 itu ada slope, yaitu kemiringan segmen ST pada EKG. Jenis data yang digunakan kategorikal. Yang ke-12 itu adalah CA, jumlah pembuluh darah utama pada pasien. Jenis data yang digunakan numerik. Yang ke-13 ada TAL atau thalassemia, kondisi darah yang memengaruhi produksi hemoglobin. Jenis data yang digunakan kategorikal. Yang terakhir yaitu di sini adalah target. Pada target ini terdapat angka 0 dan 1. Angka 0 ini menunjukkan bahwa pasien tidak mengalami penyakit jantung. Angka 1 ini adalah pasien yang mengalami penyakit jantung. Tujuan saya menggunakan dataset heart disease ini untuk menganalisis dan membangun model yang dapat digunakan memprediksi risiko seseorang yang mengidap penyakit jantung. Di sini saya akan menganalisis 4 model yang saya gunakan. Yang pertama saya akan mencoba menggunakan model KNN. Pertama, di sini saya memasukkan yaitu
menggunakan read CSV. Mengapa saya menggunakan read CSV ini? Karena pada data yang saya gunakan adalah datanya itu CSV. Pertama ini kita sambungkan dulu ke res. Setelah ke res ini kita masukin ke import. Setelah ke import ini kita cari data yang telah kita download tadi. Nah, di sini kan saya menggunakan hard disk CSV. Ini kita next. Ini di next. Pada bagian check ini saya ubah menjadi change role-nya itu menjadi ID. Terakhir, untuk target pada variabel yang saya gunakan di sini, saya ubah untuk change step-nya itu adalah binominal. Di sini untuk change role-nya saya ubah menjadi label. Mengapa jadi label? Ini adalah menjadi target variabel yang saya gunakan. Sudah terganti. Terus pencet finish. Setelah memasukkan read CSV, di sini saya akan menggunakan normalize. Setelah memasuki normalize ini, saya menggunakan PCA. Ini masukin. Di sini, terus PCA-nya di sini. Setelah menggunakan PCA, di sini saya akan memasukin KNN. KNN ini saya ubah dulu, saya menggunakan 3. Sudah KNN ini saya masukin apply model. Ini mood ke mood, sambungin. Terus selanjutnya kita masukin performance. Nah, ini kita memasukin performance-nya itu yang binominal karena tadi kan kita pakai yang binominal. Terus ini disambungin lab ke lab. Terus yang performance-nya ini kita centang untuk AUC-nya, terus precision, terus recall, terus sensitivity-nya, specificity-nya. Sudah dicentang semuanya, terus kita run.
Nah, untuk akurasi menggunakan model KNN ini terdapat akurasinya itu 99,81%. Untuk AUC-nya di sini sangat bagus. 1. Untuk precision-nya di sini ada 100%. Untuk recall-nya di sini 99,62. Untuk sensitivity-nya di sini sama seperti recall yaitu 99,62. Untuk specificity-nya yaitu di sini 100%. Saya akan menggunakan analisis lain yaitu menggunakan decision tree agar saya mengetahui apakah dengan model lain itu nilainya lebih tinggi daripada menggunakan model KNN. Di sini kita balik ke desain, terus untuk KNN-nya saya hapus yaitu menggunakan decision tree. Decision tree. Ini mood ke moodnya disambungin, ini sudah tersambung to decision tree-nya. Terus kita pencet yang tanda biru ini yaitu kita run. Nah, terdapat menggunakan model decision tree untuk akurasinya itu terdapat 87,92. Untuk AUC-nya di sini ada 0,913. Untuk precision-nya di sini ada 86,38%. Untuk recall-nya di sini 90,77%. Untuk sensitivity-nya sama seperti recall-nya yaitu 90,77%. Untuk specificity-nya di sini ada 84,92%. Apakah dengan menggunakan metode dari KNN dan decision tree, apakah menggunakan metode lain juga nilainya lebih tinggi? Yaitu selanjutnya saya akan menganalisis dengan menggunakan naive Bayes. Apakah dengan menggunakan naive Bayes ini nilainya lebih tinggi dari menggunakan model KNN? Terus kita masukin di sini cari naive Bayes. Masukin. Ini kita sambungin lagi mood ke mood. Terus kita run. Untuk akurasinya di Bayes ini ada 80,48%. Untuk AUC-nya itu terdapat 0,889. Untuk precision-nya di sini ada 78,41%. Untuk recall-nya di sini 85,50%. Di sini ada sensitivity-nya yaitu terdapat 85,50%. Untuk specificity-nya di sini ada 75,20%. Ini terdapat deskripsinya dari naive Bayes. Selanjutnya yang terakhir itu saya akan menganalisis dengan menggunakan ReCSV, Normalize PCA, Split Data. Terus untuk naive Bayes ini saya gantikan dengan decision tree. Untuk di decision tree. Sini adalah menggunakan decision tree dengan menggunakan split data. Untuk split datanya itu di sini kita menggunakan split data. Split datanya letakkan di sini. Terus untuk split datanya ini kita ubah dulu, diedit. Terus ini untuk rasionya saya menggunakan 0,7. Terus add entry lagi ditambah. Terus kita oke. Apakah dengan menggunakan split data dan decision tree ini lebih tinggi nilainya dengan menggunakan KKN? Terus kita run. Ternyata untuk
menggunakan tadi modelnya itu yang speed data dengan decision tree, ternyata terdapat di akurasinya yaitu 87,59%, untuk AUC-nya itu 0,885, untuk precision-nya itu 81,87, itu 98. Untuk recall-nya yaitu 98,12%, untuk sensitivity-nya yaitu sama seperti recall yaitu 98,12%, untuk specificity-nya yaitu 76,49%. Dari hasil 4 analisis metode yang sudah saya gunakan, ternyata baik. Dari hasil 4 analisis yang sudah saya uji, yang paling bagus, nilai yang paling tinggi yaitu menggunakan model KNN. Dengan menggunakan model KNN, akurasi yang didapatkan yaitu 99,8%. Model yang diterapkan pada dataset heart disease merupakan indikator yang sangat baik, dan semua data diuji yang digunakan mampu memprediksi 99,81 dengan benar. Dapat disimpulkan dari hasil analisis saya, yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan model KNN dalam dataset heart disease menunjukkan performa yang sangat baik dengan hasil yang positif. Model ini dapat memberikan hasil yang cukup akurat untuk klasifikasi resiko penyakit jantung. Dengan ini dapat mengembangkan model yang membantu dalam pencegahan penyakit jantung, sehingga mengurangi tingkat kematian terkait dengan kondisi ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.